Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, Paksi dan Wijang memperbaiki gubuknya di lereng selatan Gunung Merapi yang telah beberapa lama ditinggalkan dengan memberikan dinding anyaman black KTP. Kemudian mereka pun makan seadanya dari buah dan ikan yang ditemukan di sekitar gubuk itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sambil berbaring, keduanya masih sempat berbincang tentang rencana apa yang segera akan mereka lakukan. Paksi, berkata Wijang kemudian, "Kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini setelah kita beberapa lama meninggalkannya. Mungkin adikmu berada di tangan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun kita ketahui bahwa sebelumnya ada permusuhan antara Repak Rembulung dan Pupus Rembulung serta beberapa perguruan yang lain dengan Haryowisoko. Jika adikmu merupakan bagian dari anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa datang oleh Haryowisoko, seharusnya mereka tidak berada di lingkungan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung." Paksi mengangguk-angguk, katanya, "Menurut perhitungan nalar memang demikian, tetapi mungkin ada perubahan sikap justru setelah Haryowisoko tertangkap. Kita pun tidak tahu hubungan antara Ki Gede Lenglengan dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Ya, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah berusaha mencari hubungan dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung? Mungkin kita dapat pergi ke Panjatan atau mungkin ke tempat yang lain. Tapi kita harus tetap menyadari bahwa sebenarnya lah di antara perguruan-perguruan itu pun terdapat persaingan. Mereka dahulu terikat dalam satu kerjasama untuk menentang Paman Haryowisoko. Tapi sekarang setelah Paman Haryowisoko tertangkap, persoalannya tentu berbeda. Aku tidak yakin bahwa mereka sudah melupakan cincin kerajaan yang mereka anggap berada di daerah ini. Sepanjang cincin itu masih belum mereka temukan, maka mereka tentu masih berusaha mencarinya. Tetapi berita bahwa cincin itu sudah berada di istana tentu sudah mereka dengar pula. Pangeran Benowo telah berada di istana pula. Tetapi Pangeran Benowo sekarang sedang meninggalkan istana, sementara cincin itu masih ada padanya." Paksi menarik napas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam, seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Tidak seorang pun tahu kemana perginya Pangeran Benowo sekarang. Tidak pula ada cerita tentang Daru yang jatuh di daerah ini, sehingga agaknya mereka tidak berkumpul saling bermusuhan di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Kau benar, Paksi. Meskipun demikian, daerah ini merupakan daerah yang asing bagi kita sekarang. Paksi mengangguk-angguk. "Sudahlah," berkata Wijang. "Kita beristirahat, aku akan tidur sampai tengah malam, kemudian bergantian kau yang tidur." Paksi mengangguk pula. Ketika Wijang memejamkan matanya, maka Paksi justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Didorongnya pintu gubuknya yang terbuat dari KTP yang dirangkap. Demikian Paksi berada di luar pintu, maka terasa dingin malam menjadi semakin mencekam. Langit nampak bersih ditaburi bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Hutan lereng gunung nampak hitam pekat. Gumuk-gumuk kecil yang berserakan bagaikan batu-batu raksasa yang tergolek membeku. Paksi pun duduk di atas sebuah batu yang besar. Batu itu sudah berada di tempat itu sejak ia membuat gubuknya pertama kali.
Paksi sempat merenung beberapa lama. Wajah-wajah dari orang-orang terdekat mulai membayang di angan-angannya. Ibunya, adik perempuannya, dan yang paling jelas nampak adalah adik laki-lakinya. Wajah itu nampak muram dengan beberapa bercak noda yang melekat. Paksi menarik napas dalam-dalam. Pertanyaan itu semakin lama semakin menghujam di dadanya. Apakah ia akan dapat menemukan adiknya? Tetapi seandainya ia dapat menemukannya, apakah adiknya mau mendengar kata-katanya? Bahkan seandainya ia mengatasnamakan ibunya. Jantung Paksi terasa berdentang semakin cepat. Ia merasa betapa beratnya hari-hari yang akan dijalaninya dalam hubungannya dengan usahanya, mencari dan membawa adiknya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Paksi pun menyadari bahwa di hati adiknya telah tertabur racun. Adiknya tidak lagi menganggapnya sebagai saudaranya, tapi justru sebagai musuhnya. Ketika Paksi kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya sebuah bintang meluncur dengan cepat. Ia sudah sering melihat lintang halian yang meluncur di langit. Bahkan apa yang disebut daru dan teluh brojo yang berwarna hijau-hijauan dan kemerah-merahan. Paksi pun kemudian bangkit berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke samping gubuk kecilnya. Langkahnya terhenti ketika Paksi mendengar aum seekor harimau di pinggir hutan lereng gunung. Suaranya bergaung oleh gema yang seakan-akan saut. Namun ketika dingin malam terasa semakin menusuk-nusuk kulit, Paksi pun kembali ke gubuknya. Kemudian ditutupnya kembali pintunya rapat-rapat. Seperti malam sebelumnya menjelang tengah malam, Wijang telah terbangun sambil duduk dan mengusap matanya. Wijang pun berdesis, "Sekarang giliranmu tidur." Paksi tidak menjawab. Dibaringkannya tubuhnya di atas anyaman ketepe berselimut kain panjangnya. Wijanglah yang kemudian duduk sambil menyilangkan kakinya. Namun beberapa saat kemudian setelah Paksi tertidur, Wijang bangkit dan melangkah keluar pula dari gubuknya. Tapi Wijang pun tidak lama berada di luar. Ia merasa lebih hangat berada dalam gubuknya daripada di luar. Sementara itu kabut pun mulai turun dari lambung bukit, menyelimuti Gunung Merapi yang seakan-akan kedinginan itu. Menjelang fajar, Paksi telah terbangun. Berdua mereka pergi ke sungai yang tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Sementara itu kabut masih tersangkut di kaki bukit, sehingga Wijang dan Paksi harus sangat berhati-hati kecuali jalan yang licin. Pandangan mata mereka pun terhalang oleh lapisan kabut yang keputih-putihan. Setelah mereka berbenah diri, maka Wijang dan Pak berkata kepada Paksi, "Paksi, sebaiknya kita mengamati keadaan di sekitar tempat ini untuk menentukan sikap kita lebih jauh." Paksi mengangguk, katanya, "Ya, kita akan melihat-lihat apakah telah terjadi perubahan di lingkungan ini." Menjelang matahari terbit, maka keduanya pun telah meninggalkan gubuk mereka. Keduanya belum merencanakan untuk membersihkan lingkungan di sekitar gubuk itu. Mereka masih belum tahu apakah mereka akan tinggal untuk waktu yang panjang di gubuk itu. Beberapa saat kemudian keduanya mulai menuruni kaki Gunung Merapi. Mereka berjalan di padang perdu yang bagaikan bergelombang. Gerumbul perdu berserakan di sana-sini. Tidak jauh dari padang perdu itu nampak hutan lereng gunung yang garang. Pohon-pohon raksasa tumbuh saling berdesakan, namun pohon-pohon perdu pun tumbuh pula di antaranya, sehingga agaknya sulit untuk menyibak memasuki hutan yang lebat dan liar itu. Beberapa saat kemudian Wijang dan Paksi sampai pada sebuah jalan setapak yang sempit. Di sela-sela lekuk-lekuk tanah di padang perdu itu, tapi agaknya jalan itu tidak pernah tersentuh kaki. Mungkin sekali dua kali ada orang yang sedang mencari kayu lewat di jalan setapak itu. Itu pun tentu jarang sekali, karena di hutan itu masih berkeliaran berbagai jenis binatang buas. Menurut penglihatan Wijang dan Paksi, masih belum terdapat banyak perubahan di sekitar tempat itu.
Yang mereka lihat masih yang dahulu juga. Ada batang pohon raksasa di dekat sebuah gumuk kecil yang roboh. Agaknya angin pusaran yang kuat telah memutar dan mencabut pohon itu, sehingga roboh. Daun-daunnya sudah rontok, namun beberapa tunas baru justru telah tumbuh di pangkal batang yang roboh itu. Agaknya sebagian akarnya yang masih menghunjam ke bumi, masih juga mampu menghisap makanan dari dalam tanah untuk menghidupi tunas-tunas yang baru itu. Nampaknya kita akan sampai ke jalan yang menuju ke pasar, Paksi, berkata Wijang kemudian. Ya, tetapi apakah sebaiknya kita benar-benar pergi ke pasar? Baiklah, mungkin ada yang dapat kita dengar apa yang terjadi di pasar itu. Dengan kesepakatan itu, maka mereka pun berjalan lebih cepat menuju ke pasar. Ketika mereka semakin mendekati pasar yang sering mereka kunjungi, jantung mereka menjadi berdebar-debar. Dari kejauhan mereka sudah melihat bahwa masih ada kesibukan di pasar itu. Namun rasa-rasanya pasar itu menjadi lebih sepi dari beberapa saat yang lewat ketika mereka masih sering datang ke pasar itu. Beberapa puluh langkah dari pintu gerbang pasar mereka berhenti. Dengan nada dalam, Paksi pun berdesis. Apakah karena hari ini bukan hari pasaran, maka pasar itu nampak agak sepi? Bukan karena itu, Paksi. Ketika kita sering datang ke pasar ini, merupakan bukan hari pasaran. Pasar ini nampak lebih ramai dari hari ini. Paksi mengangguk-angguk. Sudah cukup lama ia tidak pergi ke pasar itu. Agaknya memang sudah terjadi banyak perubahan. Marilah kita masuk, kita sudah berada di pasar. Jika nanti kita kembali ke gubuk, kita dapat membawa beberapa alat yang barangkali kita perlukan. Di pasar itu tentu masih ada orang yang berjualan gerabah. Kita dapat membeli mangkok, periuk, dan barangkali kuali di samping bumbu dapur, terutama garam, ajak Wijang. Paksi mengangguk sambil menjawab, marilah kita akan melihat apakah isi pasar itu masih seperti dahulu. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati pintu gerbang pasar. Beberapa buah kedai masih nampak berdiri di depan pasar, tapi pada hari itu hanya ada 2 buah kedai. Sesaat kemudian maka mereka pun telah berada di dalam pasar. Masih banyak orang berjualan, masih banyak pula orang yang berbelanja, tetapi memang tidak seramai beberapa waktu yang lalu. Ketika keduanya berjalan untuk melihat-lihat, mereka pun terkejut. Demikian mereka berpaling, mereka melihat penjual dawet itu masih berjualan, meskipun tempatnya agak bergeser. Bukankah kalian berdua yang dahulu sering membeli dawetku? Bertanya penjual dawet itu. Wijang dan Paksi pun melangkah mendekat sambil tersenyum. Paksi pun menjawab, ya Paman, kami dahulu sering membeli dawet di sini. Tapi bukankah dahulu Paman tidak berjualan di sini? Hanya sedikit beringsut, anak muda, agak lebih jauh dari pintu gerbang. Duduklah. Apakah sekarang kalian juga akan membeli dawet lagi? Ya Paman, jawab Wijang dengan serta-merta. Paksi pun tersenyum pula. Ia ingin juga minum dawet cendol yang manis itu. Setelah sebelumnya ia hanya minum air dari belik saja. Sambil menyendok cendol ke dalam mangkok, penjual dawet itu pun bertanya, kemana saja kalian selama ini? Sudah lama sekali kalian tidak nampak di pasar. Menengok pamanku, Paman. Ya, saat itu kau memang mengatakan akan menengok pamanmu, tapi begitu lama. Kami tidak boleh pulang, Paman dan Bibi sendirian di rumah. Apakah mereka tidak mempunyai anak? Ada Paman, tapi tidak seorang pun dari anak-anaknya yang tinggal bersamanya. Setelah mereka menikah, maka satu-satu mereka meninggalkan Paman dan Bibi, ikut suami mereka masing-masing. Apakah anaknya semuanya perempuan? Ya, 6 orang semuanya perempuan. Sementara itu Paman dan Bibi tidak mau meninggalkan rumah warisan dari kakek dan nenek. Jika saja Paman dan Bibi mau tinggal bersama salah seorang anaknya, maka tidak akan ada masalah lagi. Semua anak perempuannya minta agar Paman dan Bibi tinggal bersama mereka, tapi mereka tidak mau. Mereka milih kesepian tinggal di rumah warisan. Nah, ketika aku dan Kakang menengok mereka, maka kami berdualah yang jadi pengganti anak-anak mereka.
Kami mau tidak mau harus tinggal bersama mereka. Sekarang kenapa mereka kalian tinggalkan?" Paksi termangu-mangu sejenak. Yang menyaut adalah Wijang. Anak paman yang bungsu baru saja melahirkan. Ada alasan baginya untuk minta bibi menungguinya, bahkan bersama paman. "Lalu rumah paman dan bibimu kalian tinggal begitu saja?" "Tidak, rumah itu kami titipkan tetangga, tapi tetangga ini masih ada juga hubungan darah meskipun sudah agak jauh." Penjual dawet itu terdiam, sementara itu mangkok Wijang dan Paksi pun telah kosong pula. "Tambah lagi, Ngger?" bertanya penjual dawet itu. Meskipun masih terhitung pagi, tapi rasa-rasanya Wijang dan Paksi itu sudah kehausan. Karena itu, maka mereka pun telah minta tambah lagi semangkok dawet cendol. "Lagi, Ngger?" bertanya penjual dawet itu ketika melihat mangkok dawet cendol Wijang dan Paksi telah habis kembali. Wijang tertawa, katanya, "Perutku sudah penuh dawet, Paman. Meskipun kami belum makan pagi, rasa-rasanya perut kami sudah kenyang. Tetapi ada seorang yang minum dawet 4 mangkok sekaligus, Ngger." Paksi mengerutkan dahinya, rasa-rasanya ia memang pernah mendengar penjual dawet itu berkata demikian. Namun Wijang pun menjawab, "Perutku tidak cukup untuk menampung 4 mangkok dawet itu, Paman." Penjual dawet itu tertawa. Dalam pada itu, selagi mereka masih duduk di lincak di depan penjual dawet itu, Paksi pun bertanya, "Paman, kenapa pasar ini terasa sepi? Mungkin hari ini memang bukan hari pasaran, tapi bukankah biasanya tidak di hari pasaran pun pasar ini terasa lebih ramai? Hari ini pasar ini sudah bertambah ramai. 3 hari yang lalu pasar ini menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun yang berjualan dan berbelanja di pasar ini. Kenapa?" Orang itu menarik napas dalam-dalam ketika ada seorang perempuan yang membimbing anaknya membeli dawet. Maka Paksi dan Wijang pun bergeser menepi sehingga perempuan dan anaknya itu duduk pula di lincak panjang itu. "Pasarnya sudah mulai agak ramai lagi, ya Kang," berkata perempuan itu. "Ya, 2 hari dawetku tidak laku. Jadi kemarin dan kemarin lusa Kakang juga berjualan. Ya, menurut pendapatku, aku tidak akan diganggu." "Bukan itu, Kang, tetapi seharusnya Kakang juga memperhitungkan bahwa pasar ini akan menjadi sepi dan tidak ada orang yang membeli. Aku sudah memperhitungkan, aku pun hanya membuat dawet dan cendolnya 1/4 dari hari-hari biasanya. Namun ternyata yang 1/4 itu pun tidak habis. Seharusnya Kakang tahu bahwa pasar ini akan menjadi kosong barang 2-3 hari. Baru hari ini Kakang keluar dengan dagangan Kakang. Aku salah hitung, barangkali aku hanya ingin menyombongkan diri bahwa aku tidak takut meskipun terjadi kerusuhan. Kakang tidak usah berbuat seperti itu, kecuali dagangan Kakang tidak laku. Jika terjadi sesuatu dengan Kakang, itu karena salah Kakang sendiri." Penjual dawet itu mengangguk-angguk. Sementara itu perempuan dan anaknya itu telah selesai menghirup dawet semangkok. Perempuan itu pun kemudian membayar harga dawet itu sambil berkata, "Sudah, Kang, tetapi lain kali Kakang harus lebih berhati-hati. Uang memang dapat dicari, Kang, tapi di mana Kakang akan membeli nyawa jika nyawa Kakang hilang?" Penjual dawet itu tertawa, katanya, "Baiklah, lain kali aku akan berhati-hati." Ketika perempuan dan anaknya itu sudah pergi, maka Wijang pun bertanya, "Ada apa sebenarnya beberapa hari yang lalu itu?" Penjual dawet itu termangu-mangu, diedarkannya pandangannya ke sekelilingnya, seakan-akan ada yang sedang dicarinya. Namun kemudian penjual dawet itu pun berkata, "Ada orang ngamuk, Ngger." "Orang ngamuk?" "Semula orang itu memang tidak mengamuk, tapi agaknya ia memerlukan uang. Karena itu maka orang itu pun memaksa beberapa orang yang berjualan di pasar untuk memberi uang kepadanya, yang jumlahnya terhitung besar." Wijang dan Paksi mendengarkan cerita penjual dawet itu dengan seksama. Sementara itu penjual dawet pun berkata, "Tentu saja ada yang merasa keberatan, apalagi mereka yang dagangannya belum laku. Orang itu tidak mau mengerti." "Ya, orang itu tidak mau mengerti.
Karena itu maka segera terjadi perselisihan. Ketika beberapa orang laki-laki termasuk orang yang bertugas di pasar ini berusaha mengusirnya, maka orang itu pun telah mengamuk. Ia seorang diri. Sebenarnya ia tidak seorang diri, tapi agaknya kawan-kawannya tidak ikut campur. Orang itu telah membunuh. Tidak ada yang terbunuh, tapi beberapa orang terluka cukup parah. Ia berhenti ketika beberapa orang menyatakan kesediaan mereka untuk mengumpulkan uang sebagaimana ia minta. Paman dapat menyebut ciri-ciri orang itu. Untuk apa kau mengetahui ciri-cirinya? Tidak apa-apa, Paman, sekedar ingin tahu saja. Penjual Daud itu pun kemudian telah menyebut ciri-ciri orang itu dan 1-2 orang yang datang bersamanya. Wijang dan Paksi mendengarkan dengan sungguh-sungguh ciri-ciri orang itu, menunjukkan bahwa orang itu ialah. Jadi orang itu telah pernah berada di pasar ini, berkata Paksi dalam hatinya. Dengan demikian maka Paksi pun menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia sudah berada tidak terlalu jauh lagi dari adiknya. Tapi kemana ia harus mencarinya? Menurut dugaannya, maka Ki Gede Lenglengan tidak akan kembali lagi ke pasar itu. Ia tentu akan melanjutkan perjalanan, tetapi jika tempat tinggal suami istri yang menerima anak-anak muda dari padepokan Ki Gede Lenglengan itu tidak jauh dari pasar ini, maka Ki Gede Lenglengan itu tentu akan pernah kembali lagi. Hampir di luar sadarnya, Wijang pun bertanya, bagaimana dengan perempuan-perempuan cantik yang dahulu sering berbelanja di pasar ini, tetapi mereka membayar menurut kehendak mereka sendiri? Mereka yang tidak mau tahu tentang harga yang sebenarnya dari bahan-bahan makanan atau alat-alat yang mereka beli. Sudah jarang sekali terjadi, Nger. Dahulu memang berkeliaran orang-orang aneh di pasar ini, tetapi mereka tidak mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu. Tapi bukankah perkelahian sering terjadi? Ya, di antara orang-orang asing itu. Tapi apakah pasar ini tidak mampu menangkap satu orang yang mengamuk itu? Tidak, Nger. Bahkan orang itu telah menunjukkan pangewan-ewan. Ia dapat menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kau lihat cabang pohon yang patah itu. Kami tidak tahu apa yang sudah terjadi, tiba-tiba saja yang kami lihat cabang itu berderak dan patah. Wijang dan Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Mereka pun hampir pasti bahwa orang itu adalah Ki Gede Lenglengan. Dalam pada itu beberapa saat lamanya Wijang dan Paksi duduk di lincak panjang depan penjual dawet itu. Jenak kemudian 2 orang perempuan telah berhenti di lincak itu pula. Paman, berkata Paksi kemudian, kami minta diri, besok kami akan singgah lagi jika kami pergi ke pasar. Kalian tidak kembali ke rumah paman kalian? Ya, tapi kami masih mempunyai waktu selama paman dan bibi masih menunggui cucunya yang baru lahir itu. Demikianlah Wijang dan Paksi telah melangkah lagi berkeliling dalam pasar. Mereka tidak melihat penjual nasi megono itu. Mungkin orang itu masih takut kepada orang yang mengamuk, tapi mungkin juga karena orang itu memang sudah tidak berjualan lagi. Namun beberapa saat kemudian Wijang pun berkata, kita berhenti di kedai itu, Paksi. Paksi mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun mengangguk, katanya, marilah. Keduanya pun kemudian telah singgah di salah satu kedai yang buka di depan pasar itu. Dari pemilik kedai itu, Wijang dan Paksi mendengar cerita tentang orang yang mengamuk beberapa hari yang lalu, seperti cerita penjual dawet cendol itu. Bahkan orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu juga masih memperbincangkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya, berkata salah seorang yang duduk di kedai itu. Beberapa pun banyaknya uang yang diminta harus disediakan, jika tidak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Mudah-mudahan ia tidak kembali lagi. Ya, agaknya orang itu hanya sekedar lewat. Sebelumnya belum pernah ada yang melihat orang itu berkeliaran di sini atau di sekitar pedukuhan ini. Wijang dan Paksi ikut mendengarkan pembicaraan itu, tapi tidak ada petunjuk-petunjuk lebih jauh. Sambil menyuapi mulutnya, Paksi pun bertanya, apakah kita akan pergi ke Panjatan?
Wijang mengerutkan dahinya dengan nada tinggi. Ia pun bertanya, kenapa tiba-tiba saja kau akan pergi ke Panjatan? Apakah kau mengira bahwa Ki Gede Lenglengan menemui Repak Rembulung dan Pupus Rembulung di Panjatan? Bukankah itu satu kemungkinan? Wijang mengangguk-angguk. Panjatan memang salah satu tempat yang harus dilihat. Mungkin adik Paksi itu memang dibawa ke Panjatan karena Repak Rembulung dan Pupus Rembulung seakan-akan memiliki lingkungan tersendiri di perdukuhan itu. Baiklah, berkata Wijang, kita sudah tahu tidak-tidaknya dugaan kita kuat bahwa Ki Gede Lenglengan itu sudah pernah singgah di pasar ini, sehingga menurut dugaan kita Ki Gede Lenglengan berada di sekitar tempat ini. Dengan demikian, maka kita akan mencoba mencarinya di tengah-tengah yang ada hubungannya dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Karena itu juga menduga bahwa adikmu yang diasuh oleh dua orang suami istri itu berada di tangan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Paksi pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang berkata perlahan-lahan, tapi kita harus sangat berhati-hati jika Ki Gede Lenglengan berada bersama-sama dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, maka kumpulan itu akan menjadi kumpulan yang sangat berbahaya. Paksi pun mengangguk-angguk. Dihirupnya wedang serai yang sangat setelah ia menghabiskan nasinya. Aku mengerti, berkata Paksi kemudian. Kita memang harus sangat berhati-hati. Jika kita ingin pergi ke Panjatan, menurut pendapatku sebaiknya kita pergi di malam hari. Banyak perlindungan yang kita dapatkan dari kegelapan malam. Apalagi Repak Rembulung dan Pupus Rembulung sudah mengenal kita berdua. Meskipun mereka hanya mengenal wujud saja, tapi jika adikmu melihat kita, maka keadaan akan menjadi sangat gawat. Jika aku ingin bertemu dengan adikku, maka ia tentu akan melihat aku. Tapi bukankah tidak dengan serta-merta? Jika kita tahu di mana adikmu itu berada, maka kita dapat membuat rencana khusus untuk dapat menemuinya. Paksi mengangguk-angguk. Ia mendapat dengan Wijang bahwa mereka berdua tidak dapat begitu saja datang ke Panjatan untuk mencari adik laki-lakinya. Karena itu maka keduanya pun kemudian sepakat untuk pulang ke gubuk mereka lebih dahulu, agar mereka dapat merenungi langkah-langkah yang akan mereka lakukan. Sebelum keduanya pulang, maka keduanya masih memerlukan singgah di pasar. Paksi pun kemudian setuju untuk membeli kelengkapan sehari-hari, serta bahan makan yang mereka butuhkan sehari-hari pula, terutama garam. Ketika mereka keluar dari pintu gerbang pasar, mereka pun terkejut. Tiba-tiba saja di hadapan mereka berdiri Kinong. Kinong, kok Kinong kan? Ya Kakang. Kok cepat menjadi besar Kinong? Kok sudah begitu tinggi sekarang? Ya Kakang. Kok masih bekerja di pasar ini? Masih Kakang, setiap hari aku berada di pasar. Ibu juga setiap hari masih berada di pasar. Aku pernah berhenti dan membantu tetangga bekerja di sawah. Tapi di musim seperti sekarang ini, untuk sementara tidak ada kerja di sawah. Karena itu aku... Tetapi kau datang terlalu siang. Aku ragu-ragu untuk datang hari ini Kakang. Beberapa hari ini pasar kosong setelah orang yang berilmu sangat tinggi itu mengacaukannya. Tapi bukankah sekarang sudah menjadi ramai lagi? Aku tadi sekedar melihat-lihat. Besok aku akan datang pagi-pagi. Mungkin besok kita akan bertemu lagi, sementara pasar akan menjadi lebih ramai. Kakang sudah tahu apa yang terjadi beberapa hari yang lalu? Sudah Kinong, aku sudah mendengar dari paman penjual dawet cendol dan dari pemilik kedai itu. Kakang sekarang sudah kembali kemari. Tetapi pada saatnya aku harus pergi lagi. Seharusnya Kakang tidak pergi lagi. Paksi dan Wijang tertawa. Kinong memang tidak lagi kanak-kanak seperti saat mereka tinggalkan. Sekarang Kinong sudah menjadi remaja, tubuhnya cepat tinggi. Tapi nampak kurus. Wijang dan Paksi pun kemudian minta diri. Sambil mengangguk hormat, Kinong berkata, silakan Kakang, besok aku mengharap Kakang dapat pula ke pasar. Paksi tertawa, diambilnya keping uang dari kampilnya sambil berkata, belilah nasi megono, di mana penjual nasi megono itu sekarang? Apakah ia masih berjualan atau tidak? Masih Kakang, tapi agaknya ia menjadi ketakutan.
sehingga sampai hari ini ya masih belum nampak. Kalau begitu belilah yang lain, nasi tumpang atau ketan ragi di ujung sana. Kinong nampak ragu-ragu untuk menerima uang itu, namun Paksi mendesaknya. Jangan segan, Kinong, bukankah kita tetap berkawan seperti dahulu? Kinong akhirnya menerima uang itu sambil berdesis. Seharusnya aku melakukan sesuatu untuk menerima imbalan. Ini bukan upah, Kinong, tapi sebagai seorang kawan, kita wajib saling membantu. Pada suatu saat, akulah yang akan membutuhkan bantuanmu, apapun wujudnya. Kinong mengangguk, katanya. Terima kasih Kakang, jika Kakang memerlukan tenaga untuk mengerjakan apa saja di rumah Kakang, panggil aku. Hampir setiap hari aku berada di pasar. Paksi menepuk bahu Kinong sambil berkata, sudahlah, aku akan pulang. Jika saja aku tahu Kakang berdua datang pagi ini. Wijanglah yang menyaut, besok kami datang pagi-pagi. Aku juga akan datang pagi-pagi sekali. Ketika Wijang dan Paksi kemudian meninggalkan pasar itu, maka Kinong pun telah tenggelam di antara orang banyak. Tapi Kinong masih belum membawa keranjangnya. Seperti yang dikatakan, ia baru melihat-lihat apakah pasar itu sudah menjadi ramai lagi.